Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia mulai. Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia untuk melaksanakan Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Pidato Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Hoiri Fauzi, Menteri Koperasi, Penasihat Kedutaan Besar dan Wakilnya, Rektor UPI Profesor Dr. HM Solehudin, Rektor UPN Veteran Jakarta yang diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum, Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para Wakil Rektor dan Kepala Badan di lingkungan Universitas Indonesia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2019-2021 Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, Rektor UI periode 2002-2007 Profesor Dr. Usman Hatim Warsa PhD, Rektor UI periode 2007-2012 Profesor Gumilar Rusdiwa Sumantri, para dekan dan direktur beserta wakil dekan, direktur di lingkungan Universitas Indonesia, para pimpinan Pusat Administrasi Universitas Indonesia, para pimpinan Kota Depok, para mitra Universitas Indonesia, Ketua Iluni UI dan jajarannya, Ketua seluruh dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia, para mahasiswa dan pemirsa live streaming kanal YouTube UI dan UI TV. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita hadir dalam suasana penuh bahagia dan kebanggaan untuk merayakan Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia. Perjalanan panjang UI selama lebih dari 7 dekade telah melahirkan berbagai kontribusi bagi bangsa, mencetak generasi unggul dan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Mengawali pidato ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan kesediaan untuk memberikan orasi ilmiah Dies Natalis ke-75 UI kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dua kementerian ini merupakan simbol penting di masa kini dan masa depan. Pendidikan tinggi dan saintek merupakan kunci utama untuk mewujudkan generasi Indonesia emas di industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat dan dinamis. Disrupsi teknologi, globalisasi, perubahan iklim, dinamika geopolitik mengubah lanskap sosial dan ekonomi dunia. Pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari pengaruh ini. UI sebagai institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan globalisasi, menghadirkan invensi dan inovasi dalam dan dari ketiga elemen tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Era postmodern yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya teknologi informasi berupa AI, Big Data,
dan transformasi digital telah mengubah paradigma keilmuan. Kampus bukan lagi sekedar tempat belajar, tetapi menjadi ekosistem invensi dan inovasi yang harus menghasilkan solusi bagi permasalahan nasional dan global. Oleh karena itu, UI harus semakin tanggap dan lincah dalam merespon tantangan ini dan terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kolaborasi internasional, serta memastikan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, UI senantiasa mendukung visi dan kebijakan negara dalam upaya menyediakan sumber daya manusia yang unggul sejalan dengan agenda Indonesia Emas 2045 dan cita Presiden Prabowo Subianto yang itu berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Selaras dengan tujuan nasional tersebut, UI telah berperan secara konkret, diantaranya secara aktif memberikan kesempatan bagi anak bangsa berprestasi yang berasal dari wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar melalui afirmasi dan skema beasiswa untuk dapat menimba ilmu di UI. Kedepan ini akan terus ditingkatkan. Pendidikan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang kompetitif, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. UI berkomitmen untuk aktif berperan serta dalam mencapai visi Indonesia Emas dengan terus meningkatkan kualitas akademik, modernisasi infrastruktur pendidikan, meningkatkan riset inovasi yang berdampak tinggi, pengembangan ilmu seni dan budaya, memperkuat konektivitas dengan dunia usaha dan industri, serta berkontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Cikal bakal UI bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada tanggal 2 Januari 1849. Lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar dokter Jawa. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia yang menjadi cikal bakal Fakultas Hukum UI yang tahun lalu telah memperingati 100 tahun FHUI. Setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 45, Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. BPTRI ini memiliki dua fakultas, yaitu perguruan tinggi kedokteran dan perguruan tinggi hukum. Pada tanggal 21 Juni 1946, NIKA mendirikan sebuah Nur University yang pada 21 Maret 47 diganti namanya menjadi Universitas Pan Indonesia UVI. Selanjutnya, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggabungkan BPTRI dengan Universitas Pan Indonesia dan memberinya nama baru Universitas Indonesia UI. Universitas Indonesia secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dan tanggal ini secara resmi menjadi hari lahir Universitas Indonesia. Dirgahayu Universitas Indonesia ke-75. Pada awalnya, UI memiliki 9 fakultas dan 3 lembaga yang tersebar di 5 kota. Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Pengetahuan Masyarakat, serta Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta. Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik, dan Lembaga Pendidikan Guru Menggambar di Bandung, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor, Fakultas Ekonomi di Makassar, Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran di Surabaya. Berangsur-angsur fakultas-fakultas yang berada di daerah ini menjadi ITB, IPB, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin. Dan pada 1964, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UI menjadi IKIP dan kini menjadi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini UI memiliki kampus di Salemba dan Depok terdiri dari 14 fakultas, 2 sekolah pasca dan 1 sekolah vokasi dengan total jumlah mahasiswa sekitar 40.000 yang didukung oleh 3.000 dosen dan 2.000 tenaga kependidikan. Pada tahun 2024 UI menerima 10.473 mahasiswa baru melalui seleksi nasional dan seleksi mandiri. Selama 75 tahun dari awal berdirinya sebagai cikal bakal perguruan tinggi modern di UI telah berkembang menjadi riset university dengan spirit entrepreneurial university. Torehan
ultimate prestasi UI terangkum dari dominasi UI yang direkognisi oleh berbagai lembaga penelitian dunia sebagai universitas terbaik di Indonesia dalam berbagai sistem pemeringkatan global, baik versi THE, QS, dan lainnya. UI selalu menempati peringkat pertama nasional. Pemeringkatan internasional ini apabila dirangkum merepresentasikan keunggulan universitas di aspek reputasi, reputasi akademik, dan reputasi pengguna lulusan Universitas Indonesia, fakulti dan student. Ini dari sisi quality dan ratio, research, publikasi dan citation dari sisi quality dan ratio, teaching, industrial revenue, dan international outlook baik dari sisi international faculty maupun international student. Kita tidak boleh berpuas diri dengan eksistensi UI yang direfleksikan dengan rankingan internasional maupun capaian-capaian yang telah diraih. Kita menyadari bahwa UI saat ini berada di tengah arus perubahan global yang begitu cepat dan dinamis. Revolusi industri, society 5.0, disrupsi teknologi, dan era new normal, Gen Z, dan tantangan geopolitik, geoekonomi yang menuntut UI untuk senantiasa adaptif dan inovatif. UI dituntut untuk mampu bersaing dengan universitas-universitas terbaik dunia dalam menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak serta mencetak lulusan yang berdaya saing global. UI juga dituntut untuk memiliki spirit entrepreneur sehingga mampu bergerak memenuhi kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendeliver proses dan output Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, termasuk meningkatkan kesejahteraan warga UI, dosen, teknik, dan mahasiswa. UI memiliki tanggung jawab besar sebagai dapur cendekia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, think tank isu strategik, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan generasi emas, menopang pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Guna mendukung keberhasilan yang berdampak dan berkelanjutan, kami menyusun 5 strategi UI untuk 5 tahun ke depan. Dalam rangka mencapai tujuan besar UI di tahun 2029 dan juga visi 2025-2029 untuk Universitas Indonesia, yaitu membawa UI menjadi perguruan tinggi dengan kontribusi nasional yang berdampak dan kemampuan global yang berreputasi, UI perlu menetapkan sasaran strategis, terobosan, program unggulan yang komprehensif. Kelima strategi tersebut diantaranya yaitu secara singkat, pertama adalah empowering entrepreneurship, pemberdayaan kewirausahaan. Dengan besarnya aset Universitas Indonesia seperti luas tanah yang masih tidur, tenaga ahli kualifikasi doktor dan profesor, soft power berupa ilmu pengetahuan seni dan budaya, unit bisnis perusahaan UI termasuk rumah sakit UI, fasilitas pendidikan dan penelitian, maka perlu aktif agresif untuk fasilitasi program penguatan kewirausahaan UI seperti kemitraan strategis untuk memberikan professional services seperti diantaranya juga pengembangan kawasan terpadu untuk bisnis dan kemitraan, konservasi, ekowisata, olahraga, seni budaya, dan inkubator bisnis serta startup UI. Kapitalisasi aset UI dan pengumpulan dana abadi yang perlu ditangani secara khusus dan serius. Yang kedua, improving education access dan quality, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan menyediakan program-program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, memperkuat sistem penjaminan mutu. UI akan terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi lapisan masyarakat termasuk melalui program beasiswa dan afirmasi. Impactful riset dan inovasi, mendorong riset dan inovasi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan industri, memperkuat kolaborasi riset dengan berbagai stakeholdernya, meningkatkan hilirisasi hasil riset dan mendukung pengembangan teknologi tepat guna. Memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan klaster yang menjadi pusat destinasi dunia dan living lab Indonesia, diantaranya klaster biodiversity, sosial humaniora, sejarah, seni budaya Nusantara, demokrasi, tropical medicine, tropical environment, dan tropical renewable energy dan blue economy. Global competitiveness. Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan UI yang berdaya saing global, maka penjaminan mutu perlu dijaga melalui proses pendidikan yang berkualitas berstandar global. Modernisasi infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas talenta, kesejahteraan dosen dan teknik, rekognisi global melalui program double degree serta akreditasi nasional. Terakhir 5, good governance dan cultural transformation, tata kelola dan transformasi budaya. Membangun tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel, serta menciptakan budaya akademik yang unggul, inklusif dan berintegritas.
Ini termasuk peningkatan efisiensi birokrasi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, dan penguatan mekanisme pengawasan. Selain itu, UI akan terus mengembangkan budaya akademik yang mendukung kebebasan berpikir, kreativitas, dan inovasi, membangun praktek budaya korporat dan praktek budaya luhur Indonesia dalam budaya kampus untuk meningkatkan budaya layanan terima Universitas Indonesia dan mempermudah komunikasi kepada para stakeholder-nya. Hadirin yang kami hormati, sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, UI harus menjadi lebih dari sekedar pusat pembelajaran. Ia harus menjadi rumah bagi inovasi yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. UI harus menjadi lokomotif yang adaptif dan mampu merespon perubahan. Keunggulan tanpa dampak nyata akan kehilangan maknanya. Mari kita bersama-sama bekerja sepenuh waktu, sepenuh hati bagi UI untuk terus bertransformasi dari universitas unggul menjadi universitas yang impactful, yang tidak hanya dikenal karena reputasinya, tapi juga dikenal karena kontribusinya melalui ilmu, seni, dan budaya bagi perkembangan peradaban. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya hormati, momentum Disnatalis ke-75 ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah kita tempuh, sekaligus meneguhkan komitmen untuk terus maju, berinovasi, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebagai penutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di kampus kita berdiskusi, kembangkan ilmu, semuanya setuju. Dirgahayu UI menginspirasi, unggul impactful yang kita tuju. Dirgahayu yang ke-75 UI dapat diartikan dengan kepanjangan baru, UI unggul impactful, UI untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.